और चक्रटा खेई बोसबेन बुढ़े हो गए आप। 124 में लाना था, 214 में ले आए। बोलिए। सॉरी सर। चलिए जान, आप लोग अपना काम करिए, हम अपना करते हैं। चलिए अभी। जी। अग्रवाल ट्रेडर्स। Kali ini kita akan menceritakan alur film berjudul Special 26. Sri Kumar yang memerankan sebagai otak dalam penipuan terbesar di India ini berperan sebagai Ajay, dan uniknya dia merampas uang haram itu dari para menteri yang korup. Dan setelah 13 penipuan dia jalankan, dia akan merencanakan penipuan terbesar di dalam karirnya dan akan berhenti setelahnya. Akankah Ajay dan kelompoknya berhasil melakukannya? Mari simak baik-baik alur cerita filmnya, hanya didengerin film. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa diklik like, share, dan subscribe-nya ya. Di awal film kita diperlihatkan, seorang anggota intelijen sudah menghubungi antar polisi untuk membantu mereka melakukan sebuah penggerebekan rumah seorang menteri yang diduga melakukan korupsi, dan mereka pun berangkat ke rumah menteri tersebut. Sesampainya di rumah menteri, tanpa banyak bacot dan pandang bulu, mereka pun menggeledah rumah itu. Akhirnya mereka mendapatkan bukti uang tunai dengan jumlah yang sangat banyak disimpan di tempat-tempat yang tak terduga seperti di bawah patung dewa, di balik lemari, di atas loteng, dan di bawah jok sebuah mobil antik. Mereka pun menyita semua uang itu dan membuat surat penggeledahan yang akan ditandatangani menteri tersebut. Namun di saat pemimpin CBI meminta tanda tangan, menteri-menteri itu ngajaknya untuk berdamai dengan cara menyewa pemimpin, yaitu dengan uang sejumlah 2 lak. Namun tanpa diduga, bukannya ia menerima uang 2 lak dari menteri tersebut, ia malah memberikan 2 tamparan ke pipi menteri itu. Ia berkata bahwa kejujuran tidak akan dapat dibeli dengan uang. Ia berkata bahwa ia akan menangkap seluruh anggota dewan yang lain yang melakukan korupsi dan menghajar mereka. Mendengar ini, menteri itu pun terdiam dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Pemimpin CBI itu menyuruh anggota polisi yang ikut dalam penggerebekan itu untuk menunggu mereka di rumah menteri itu, dan mereka akan meluas seluruh barang bukti dan memeriksanya di kantor mereka. Setelah itu, ia akan mengabari anggota polisi. Kalau pemeriksaan telah selesai, akhirnya seluruh anggota CBI pergi dari rumah menteri dan membawa seluruh barang bukti ke kantor mereka. Setelah beberapa jam lalu, anggota polisi mendapatkan kabar kalau tidak ada satupun orang anggota CBI pun yang melakukan penggerebekan pada hari ini. Mendengar ini, anggota polisi itu pun melaporkan kepada menteri bahwa mereka telah ditipu dan semua barang bukti itu telah dibawa oleh penipu tersebut, dan mereka pun berpisah dan pulang ke alamatnya masing-masing. Mereka adalah Ajay, Iqbal, Joginder, dan Kurana. Setelahnya Joginder menelepon Ajay. Ia berkata bahwa aksi mereka kemarin sukses besar dan tidak ada pemberitahuan mengenai kasus penipuan yang mereka lakukan diberitakan di koran maupun televisi. Setelahnya Ajay menelepon Kurana dan ia berkata bahwa mereka akan bertemu di acara pernikahan putri Kurana 1 minggu lagi, dan akhirnya mereka kembali bertemu di acara pernikahan putri Kurana. Mereka pun berpesta bersama. Di tempat lain kita diperlihatkan seorang pemimpin polisi dipanggil untuk bertemu dengan menteri yang tertipu itu dengan membawa bawahannya yang berada di lokasi. Di saat penipuan itu berlangsung, di sini pemimpin polisi menyuruh menteri untuk membuat laporan ke polisi agar polisi segera bertindak menangkap pelaku penipuan tersebut. Namun menteri menolak kalau ia sampai membuat laporan ke polisi. Kalau ia sudah ditipu oleh anggota DPR palsu, maka media dan wartawan akan tahu kalau sebenarnya ia memang melakukan korupsi, dan itu akan menghancurkan karir politiknya. Namun polisi tidak dapat berbuat apa-apa kalau menteri tidak membuat laporan. Kesal akan hal ini, menteri menyuruh pemimpin polisi untuk menskors 2 orang si bodoh yang telah membantu aksi penipuan itu, walaupun mereka juga telah tertipu. Mereka bernama Ranveer Singh dan Santi. Setelah acara pernikahan anak Kurana, Ajay memberitahu bahwa mereka akan kembali beraksi 1 minggu lagi di kota Kolkata. Ia menyuruh Kurana untuk bersiap-siap berangkat ke kota Kolkata, dan mereka akan bertemu lagi di bandara 1 minggu lagi.
Di tempat lain kita diperlihatkan anggota CBI yang asli sedang melakukan penangkapan seorang terduga pelaku penipuan dan kejar-kejaran pun terjadi. Akhirnya pelaku penipuan itu berhasil ditangkap oleh seorang anggota CBI yang bernama Wasim. Setelah kejadian ini, Wasim dipanggil atasannya untuk melakukan penyelidikan mengenai kasus penipuan yang menimpa menteri 1 minggu yang lalu. Ia berkata bahwa kasus serupa telah terjadi sebanyak 13 kali di dalam 2 tahun terakhir, namun polisi tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak ada satu orang pun yang melaporkan kejadian ini karena kasus penipuan ini selalu mengincar para koruptor, makanya tidak ada yang membuat laporan ke polisi karena korban takut tindakan korupsinya tersebar ke media dan menghancurkan karir mereka. Pemimpin ini menyuruh bekerja sama dengan Ranveer Singh. Karena Ranveer Singh pernah bertemu dengan penipu ini dan pernah melihat wajah mereka, di sini Ranveer Singh mengatakan bahwa di saat kejadian, ia ditelepon oleh anggota CBI dan memintanya untuk membuat 3 orang petugas laki-laki dan seorang petugas perempuan untuk menemani mereka melakukan penggerebekan di rumah menteri. Dia berkata bahwa penipuan itu ada 4 orang. Setelah mendengar ini, Wasim datang ke rumah menteri untuk mencari petunjuk di sana. Namun ia tidak mendapatkan petunjuk apa-apa di sana. 1 minggu pun berlalu. Ajay, Iqbal, Jovinder, dan Khurana kembali bertemu di kota Kolkata. Di sini mereka mengganti pakaian dan menyiapkan dokumen palsu yang menyatakan mereka adalah petugas pajak dan mereka berangkat untuk menggerebek anggota dewan yang melakukan pencucian uang di kota Kolkata. Akhirnya mereka sampai di rumah anggota dewan tersebut. Mereka melakukan penggeledahan di rumah anggota dewan. Di sini mereka menemukan uang yang sangat banyak dan disembunyikan di dalam kasur, di dalam karung beras, dan di balik foto di dinding rumah tersebut. Melihat ini, anggota dewan ini pun tak dapat berkutik karena ia mengira mereka adalah petugas pajak yang asli dan telah mendapatkan uang tersebut. Ajay dan teman-temannya pergi dari sana. Di tempat lain, Wasim mendapatkan kabar bahwa ada seorang anggota dewan dan digerebek oleh petugas pajak. Namun anggota dewan ini tidak mau melaporkannya ke polisi. Mendengar ini, Wasim kesal dan ia menelepon kantor yang bertugas menerbitkan koran. Ia menyuruh mereka untuk menerbitkan kasus penipuan ini di koran dan diterbitkanlah besok pagi. Setelah melakukan penipuan ini, Ajay dan teman-temannya menghilang dan mereka kembali pulang ke tempat mereka masing-masing. Namun di saat Ajay dan Khurana sedang menunggu pesawat untuk take off, ia melihat koran bahwa telah terjadi aksi penipuan oleh 4 orang yang mengaku sebagai petugas pajak. Ia pun memperlihatkan koran itu ke Khurana. Namun Ajay tidak takut dan gentar, bahkan ia berkata bahwa mereka akan melakukan aksi penipuan yang paling besar dalam sejarah karir mereka di kota Mumbai. Dan itu akan menjadi aksi penipuan mereka yang terakhir. Ia berkata kepada Khurana agar menunggu telepon darinya untuk memberitahukan aksi mereka selanjutnya. Lebih wah, mengenai aksi penipuan tersebut, keesokan harinya Ajay yang menemui kekasihnya bernama Priya. Di sini si Priya berkata bahwa ia akan dinikahkan oleh keluarganya 1 minggu lagi. Ia meminta Ajay untuk membawanya pergi karena ia tidak mau menikah dengan orang lain kecuali dengan Ajay. Namun Ajay berkata bahwa ia akan pergi besok ke Mumbai dan ia tidak bisa membawa Priya karena ini adalah tugas yang sangat penting. Mendengar ini, Priya kecewa dan menangis. Akhirnya ia pergi meninggalkan Ajay di sana. Di tempat lain, Khurana didatangi oleh seorang petugas telepon. Ia berkata bahwa telepon di rumah Khurana sedang bermasalah. Ia harus segera memeriksanya dan memperbaiki telepon tersebut. Akhirnya Khurana menyuruhnya masuk dan memeriksa telepon miliknya. Namun di sini petugas itu memasukkan alat penyadap di dalam telepon milik Khurana. Ternyata polisi sudah mengetahui identitas Khurana dan menyadap percakapan Khurana melalui telepon. Keesokan harinya Ajay berangkat menuju Mumbai dan menginap di sebuah hotel di sana. Ia menelpon Khurana dan memberitahukan agar besok mereka harus berangkat ke Mumbai dan mereka akan bertemu di Bandara Mumbai. Pembicaraan ini berhasil disadap oleh polisi dan memberitahukannya ke Wasim bahwa besok mereka akan bertemu di Bandara Mumbai. Wasim menyuruh anak buahnya yang ada di Mumbai untuk memata-matai Ajay dan teman-temannya. Akhirnya, Wasim berangkat bersama Ranveer Singh ke Mumbai. Keesokan harinya akhirnya Ajay dan teman-temannya bertemu di Bandara Mumbai. Namun tanpa mereka sadari mereka sedang dimata-matai oleh polisi. Ajay pun membuat teman-temannya untuk menginap di hotel yang telah ia pesan sebelumnya. Di tempat lain, Wasim sudah sampai di Mumbai dan ia membentuk tim untuk menangkap Ajay dan teman-temannya.
Di sini bawahan Wasim berkata bahwa Ajay dan teman-temannya menginap di sebuah hotel yang bernama Hotel Newcastle dan Ajay telah menyuruh kantor berita untuk menerbitkan koran yang berisi pencarian 50 orang pria dan wanita untuk menjalani tes wawancara penerimaan anggota baru CBI di Hotel Newcastle besok pagi. Dalam hotel Ajay menjelaskan kepada teman-temannya bahwa mereka akan melakukan aksi penipuan terbesar dalam sejarah karir mereka. Mereka akan menggerebek gedung opera. Di dalam gedung itu terdapat banyak perhiasan dan berlian yang dipamerkan. Untuk itu mereka membutuhkan 50 orang untuk membantu rencana ini. Dan ia sudah menerbitkan pencarian 50 anggota baru CBI di koran Mumbai dan koran akan diedarkan besok pagi. Mendengar ini mereka senang, bukan main karena ini adalah operasi yang sangat besar dan ini akan menjadi operasi terakhir mereka keesokan harinya. Para pencari kerja melihat berita pencarian 50 anggota baru CBI dan mulai diterbitkan. Dan wawancara akan diadakan pada siang ini. Akhirnya pada siang harinya para pelamar kerja berdatangan, baik pria maupun wanita untuk melakukan tes wawancara ini. Namun tanpa sepengetahuan Ajay dan teman-temannya Wasim telah menyuruh 11 orang bawahannya untuk mengikuti tes wawancara ini. Dan pada siang harinya wawancara pun dimulai. Akhirnya dari sekian banyak peserta terpilih 26 orang yang lolos tes wawancara ini. 2 di antaranya adalah bawahan yang disuruh Wasim untuk mengikuti wawancara tersebut. Di sini Ajay berkata kepada orang yang lulus, mereka harus datang kembali besok dengan pakaian resmi dan akan melakukan tes praktik. Nah, mereka harus melakukan penggerebekan besok siang sebagai tes terakhir mereka. Pada malam harinya, Ajay dan teman-teman mempersiapkan dokumen palsu untuk penggerebekan besok pagi. Dan Ajay mengirim sebuah surat ke pria untuk datang ke Bandara Mumbai besok jam 4 sore. Karena ia akan membawa pria pergi dan menikahinya. Melihat surat ini, pria senang. Bukan main karena orang yang dicintainya akan menikahi dirinya. Setelah mereka menyelesaikan dokumen tersebut, mereka pun beristirahat di kamarnya masing-masing. Tak berselang lama ada seseorang yang mengetuk pintu kamar Khurana dan ternyata itu adalah Wasim dan bawahannya. Di sini Khurana diancam dengan pistol oleh Wasim. Ia berkata bahwa mereka akan menangkap dan memenjarakan Khurana di sini. Wasim bertanya, apa rencana mereka besok? Khurana pun menjelaskan bahwa besok mereka dan 20 anggota yang telah lolos wawancara tadi akan melakukan penggerebekan di sebuah toko perhiasan pada pukul 3. Dan mereka akan membawa semua perhiasan di sana dan kabur sebelum ada yang mengetahui mereka adalah penipu. Di sini Wasim bertanya, siapa Ajay dan apa latar belakangnya? Khurana menyebutkan bahwa dulu Ajay sangat ingin bergabung dengan CBI, namun selalu gagal karena ia tidak memiliki uang untuk menyuap petinggi CBI agar ia bisa diterima sebagai anggotanya. Karena hal ini, Ajay sangat termotivasi untuk menjatuhkan CBI dan melakukan penipuan selama 5 tahun terakhir. Mendengar ini, Wasim menawarkan kesepakatan dengan Khurana. Ia menyuruh Khurana untuk tetap melakukan apa yang mereka rencanakan seperti biasanya. Ia tidak boleh mengatakan bahwa mereka pernah bertemu dan pada saat penggerebekan Khurana harus mengulur waktu agar Wasim dan pasukannya dapat membekuk Ajay dan teman-temannya dengan barang bukti di tangan mereka. Kalau Khurana melakukan semua ini, maka ia akan dibebaskan. Namun kalau Khurana menolak, ia akan dijebloskan ke penjara dan ia akan disiksa dalam penjara. Akhirnya Khurana dan Wasim beserta bawahannya pergi dari sana. Keesokan harinya Wasim dan bawahannya mendatangi toko perhiasan yang telah disebutkan Khurana. Sebelumnya ia memanggil pemilik toko itu dan berkata bahwa tokonya akan dijarah oleh 30 orang yang menyamar sebagai anggota CBI. Pada pukul 3, dia menyuruh pemilik toko untuk memindahkan semua perhiasan yang ada di toko tersebut ke rumah pemilik toko itu dan di sana akan dikawal oleh bawahan Wasim dan semua perhiasannya akan diganti dengan perhiasan palsu dan dipasang dengan pelacak. Wasim beserta pasukannya akan menunggu di luar untuk mengawasi mereka karena polisi tidak bisa menangkap Ajay dan teman-temannya tanpa adanya barang bukti. Wasim berencana menangkap mereka sewaktu penggerebekan terjadi. Karena mereka akan mendapatkan barang bukti yang akan menyeret Ajay dan teman-temannya ke penjara. Akhirnya pemilik menuruti semua yang dikatakan oleh Wasim. Di tempat lain Ajay dan teman-temannya sedang memberikan arahan kepada 26 orang yang telah lulus wawancara mengenai tugas-tugas mereka nanti di saat penggerebekan berlangsung.
Setelah itu mereka bersiap menaiki bus dan menuju ke lokasi toko perhiasan itu. Akhirnya semua peserta yang lolos tes wawancara menaiki bus untuk melakukan tes terakhir mereka, dan mereka ditemani oleh Qur'ana, sedangkan Ajay, Iqbal dan juga Finder tidak mau naik bus tersebut. Dari atas gedung si Wasim sedang memperhatikan bus tersebut, dan datanglah telepon Wasim dan bos akan sampai dalam waktu 30 menit lagi. Mendengar ini, Wasim pun mempersiapkan timnya, baik di dalam toko perhiasan maupun di luar toko. Di pertengahan jalan, Qur'ana memperhatikan bus di depan kantor polisi. Dia mengatakan agar peserta dan bus berangkat terlebih dahulu ke toko perhiasan itu, dan ia menyuruh jangan ada yang turun sebelum dia datang. Sedangkan ia akan mengambil berkas di kantor polisi terlebih dahulu. Bus pun berangkat ke lokasi toko perhiasan tersebut tanpa ditemani oleh Qur'ana. Namun ternyata Qur'ana telah membohongi ke-26 peserta itu. Ia tidak mengambil berkas di kantor polisi, dan tiba-tiba sebuah mobil polisi datang menjemputnya. Ternyata itu adalah Ranveer Singh dan Santi. Ternyata selama ini Ranveer Singh dan Santi adalah komplotan Ajay dan kawan-kawannya. Mereka pun berangkat dan bergabung dengan Ajay dan lainnya. Mereka mengganti pakaian mereka dan mendatangi rumah pemilik toko perhiasan tersebut. Tempat di mana perhiasan yang ada di toko dipindahkan ke rumah pemilik toko itu dan dijaga ketat oleh anggota kepolisian. Di sini Ajay yang melakukan penggerebekan, dan ia berkata bahwa mereka adalah anggota CBI. Mendengar ini tidak ada satu orang pun yang melawan. Mereka memutuskan semua alat komunikasi dan menyita semua perhiasan yang ada di sana dan tak ada yang tersisa. Setelah menyita semua perhiasan di sana, mereka pun membawanya ke sebuah tempat persembunyian mereka yang sebenarnya. Di sini mereka membagi semua hasil rampasan mereka, dan seperti biasa mereka menghilangkan barang bukti dan pergi ke tempat masing-masing sebelum ada yang curiga kalau mereka adalah penipu. Di tempat lain, Wasim dan timnya sudah menunggu penggerebekan yang akan dilakukan Ajay dan rekan-rekannya selama 1 jam. Padahal menurut pengakuan dari Qur'ana, setelah semua sampai di depan toko mereka akan langsung melakukan penggerebekan di toko emas itu. Namun sudah 1 jam menunggu mereka belum juga turun dari bus tersebut. Kesal akan hal ini, Wasim mendatangi bus itu dan bertanya kepada salah satu orang di sana. Ia bertanya, mengapa mereka belum juga turun? Orang itu menjawab mereka akan turun setelah bos mereka datang dan ia sedang dalam perjalanan. Tak berselang lama anggota dari pemilik toko menelepon dan berkata bahwa semua perhiasan yang telah dipindahkan ke rumah pemilik toko itu telah digerebek oleh CBI dan mereka membawa seluruh perhiasan sebagai barang bukti. Ia pun langsung memberitahukan hal ini bahwa Wasim. Mendengar hal ini, Wasim menjadi kebingungan dan merasa bahwa mereka telah dipermainkan oleh Ajay dan rekan-rekannya. Ia berpikir bagaimana Ajay bisa tahu kalau perhiasan ini telah dipindahkan ke rumah pemilik toko tersebut. Kemudian ia mengingat-ingat lagi dan mendapatkan kesimpulan bahwa selama ini mereka telah dipermainkan oleh Ajay dan rekan-rekannya sejak awal ia mengerjakan kasus ini. Ternyata Ranveer Singh sengaja mendatangi kantornya untuk memancing Wasim dan timnya agar terjebak dalam rencana Ajay. Bahkan sewaktu mereka bertemu dengan Qur'ana di hotel itu merupakan salah satu rencana Ajay agar Wasim dan timnya memindahkan perhiasan ke rumah pemilik toko dan berfokus menunggu penggerebekan di toko perhiasan tersebut. Sungguh rencana yang sangat indah dan membuat Wasim menjadi setengah gila mengenai kebenaran dari rencana Ajay. Di tempat lain, kita diperlihatkan pria sedang menunggu Ajay di Bandara Mumbai, karena Ajay sehari sebelumnya sudah mengirim pria surat dan menyuruh ia menunggu di Bandara Mumbai pada pukul 4 agar mereka bisa pergi bersama dan pria menikah dengan Ajay. Namun karena terlalu lama menunggu, pria memutuskan untuk pergi dari sana dan menganggap Ajay telah berbohong kepadanya. Namun di saat pria menoleh ke belakang, ia melihat Ajay dan ia langsung menghampiri Ajay dan memeluknya. Dan akhirnya mereka menikah dan hidup bahagia. Berselang beberapa minggu kemudian, Wasim mendapatkan surat dari seseorang dan ternyata itu adalah surat dari Ajay. Di sini Ajay berkata bahwa ia sangat berterima kasih kepada Wasim karena tanpa bantuan dari Wasim rencana mereka akan gagal total. Ia pun mengirim uang sejumlah 100.000 sebagai tanda.
Terima kasih. Membaca hal ini, Wasim menjadi emosi karena harga dirinya sebagai polisi terbaik di Mumbai telah diinjak-injak oleh Ajay dan rekan-rekannya. Ia berjanji akan menangkap Ajay walaupun itu membutuhkan waktu seumur hidupnya. Dan film pun berakhir. Keren parah sih ini film, banyak hal yang kita rasa tidak mungkin terjadi dan anggota Ajay akan gagal di misi terakhir. Ternyata seperti biasa, film India akan sangat epik menyusun penyelesaian filmnya. Bagi kalian yang suka dengan alur cerita film ini, jangan lupa subscribe-nya ya. Dan kalian juga bisa kasih saran ke Mimin untuk next tayangan selanjutnya. Terima kasih dan sehat selalu ya.